Selamat datang di Podcast Setara. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, aku Ara. Aku Aski. Aku Yoga. Dan hari ini di episode pertama Podcast Setara kita mau ngebahas tentang banyak hal yang salah satunya adalah pengaruh bias gender buat laki-laki nih teman-teman semuanya. Mungkin di sini teman-teman semuanya udah pada dengar kali ya kalau misalkan 70% dari laki-laki di Indonesia tuh rokok gitu. Nah, lo nih rokok nggak sih, Yok? Gue emang enggak sih. Lo enggak ya? Oke, berarti lo termasuk dari 30% orang yang wah, gila sih nggak ngerokok. Gue salut sih sama lo, Yok. Syukurlah. Iya, ya. Nah, tapi menurut kalian semua kenapa sih mayoritas laki-laki di Indonesia tuh ngerokok dan justru lebih sedikit alhamdulillahnya ya sebenarnya kayak perempuan yang ngerokok gitu. Mungkin lihat dari pengalaman teman-teman semuanya atau pengamatan juga terkait pertemanan lu kan di FEB nih, terus lu di FT mungkin ada perbedaan atau gimana gitu. Boleh mungkin dari Aski dulu nih. Kalau dari gue sendiri nih, yang gue lihat sebenarnya it's not necessary kayak di FE sih. Kayak kalau misalnya di lingkungan luar juga, kalau di lingkungan pertemanan atau lingkungan yang ya udah umum aja. Gue tuh sering dengernya kayak orang-orang itu merokok sebagai sarana mereka ngelepas stres gitu sih. Pelarian lah istilahnya, eskapisme dari semua stres. Let's say that mereka punya masalah, terus mereka nggak tahu pelarian itu kemana. Mereka biasanya merokok atau bahkan di lingkaran pertemanan mereka ya udah merokok itu jadi hal yang dianggap untuk biasa gitu sih. Ya. Jadi kalau yang gue tangkap biasanya orang tuh menganggap rokok sebagai eskapisme. Iya. Oke. Social smoking ya sebenarnya. Jadi kayak lu sebagai cara buat ngelepas stres, sebagai cara buat berkoneksi dengan orang lain gitu ya, Ki ya. Kalau lo gimana nih? Banyak sih. Kalau gue banyak sih, kayaknya faktornya banyak ya. Jadi kayak bisa dari pertama kayak mungkin faktornya itu bisa umumnya dari diri sendiri sama dari lingkungan gitu. Nah, tapi secara umum mungkin bahasanya di sini secara dari mahasiswa teknik itu kali ya. Kalau di mahasiswa teknik itu mungkin pertama banyak cowoknya gitu kali ya, banyak cowok. Terus juga mungkin secara mungkin nggak bisa menyamaratakan sama fakultas lain, tapi yang pasti fakultas teknik itu juga mungkin juga cukup banyak tugas atau tuntutan secara akademik gitu kali ya. Pusing nih, butuh pusing sesuatu banget, gitu. Buat release stres gitu ya. Iya, jadi kayak bagus nih kalau kita ketika mungkin stres atau ketika dapat tekanan atau pressure gitu, itu juga termasuk tadi ada salah satunya di diri sendiri, yaitu kita bisa apa ya, kayaknya juga release stressnya dengan hal contohnya dengan merokok gitu, meskipun hal lain juga mungkin ada opsinya, tapi juga karena di sini juga ada faktor ada lingkungan banyak cowoknya, jadi di situ tuh ada vibe kalau yang mana kayak gimana sih apa identitas laki-laki gitu. Nah salah satunya itu identitas laki-laki kayaknya menurut gue itu merokok gitu sih. Jadi kayak secara lingkungan dengan ada lingkungan cowok yang banyak, mereka lebih cenderung buat membentuk identitas yang merokok gitu ya. Jadi kayak kelihatan lebih macho gitu. Iya, kayak ada hubungan antara rokok dan maskulinitas gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita, maksudnya gue sebagai mahasiswa FKM juga ya kayak mungkin fakultasnya juga paling gencar dalam menyuarakan rokok ini punya banyak loh dampak-dampak buruknya gitu. Jadi kayak baik di laki-laki maupun di perempuan harusnya kita tuh berusaha untuk tidak merokok. Gak juga buat menjaga diri sendiri tapi juga menjaga orang sekitar kita. Nah, salah satunya keluarga nih. Nah, mungkin perempuan kan punya peran yang mungkin lebih besar gitu ya porsinya di masyarakat. Maksudnya dari perspektif masyarakat, perempuan punya porsi yang lebih besar dalam mungkin menjaga keluarga dan mengurus keluarga gitu. Dan karena itulah jadinya mungkin perempuan ya lebih terjaga gitu dari merokok gitu. Karena ya dia sadar bahwa gue punya anak, gue harus tinggal di rumah, gue harus dan sebagainya. Dan sehingga ya kalau misalkan lo jadi perokok aktif dan lo perempuan ya jadinya lo juga membahayakan keluarga lo kayak gitu. Jadi dan padahal sebetulnya kalau menurut gue ya laki-laki juga punya peran yang sama gitu ya, punya peran yang sama untuk menjaga keluarga, punya peran yang sama untuk tidak membahayakan keluarganya. Itu sih. Apalagi kalau di keluarga itu bakal ada namanya perokok pasif dan perokok betul, aktif. Iya. Jadi apalagi apa ya? Kayaknya kalau secara dampak 3% ya 3 kali dampaknya itu 3 kali lebih besar daripada perokok aktif gitu sih. Iya, perokok pasif punya dampak kesehatan yang lebih buruk.
Iya, karena kan kalau misalkan habis ngerokok nih, terus kayak lu udah ngerasa, oh udah nih gue udah ganti baju, gue udah apa segala macam. Oke, itu merupakan langkah preventif yang bagus gitu. Tapi ya mungkin tetap ada di tangan lu, tetap ada di nafas lu kayak gitu, tuh tetap terasa oleh orang-orang sekitar lu juga gitu. Dan itu merupakan peran kita semua untuk saling jaga diri dan jaga lingkungan dan jaga keluarga kita sih gitu kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan dalam Islam nih guys, ya kita tahu lah ya, Islam Allah memberikan tubuh kita dan lingkungan kita buat kita jaga gitu sebagai amanah gitu. Tapi menurut kalian apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan? Misalnya Indonesia kan mayoritas Muslim gitu ya, tapi ternyata 70% laki-laki itu masih merokok gitu. Aduh. Kayak itu merupakan suatu ironi gitu kali ya. Menurut lo gimana nih Ki? Kalau menurut gue, meskipun mayoritas Indonesia itu Muslim, betul. Tapi sampai saat ini ya, kalau berdasarkan yang gue dengar dari interaksi dengan laki-laki yang perokok, yang mereka juga Muslim, salah satu alasannya adalah karena sebenarnya nggak ada ayat yang state kalau merokok itu beneran nggak boleh gitu. Nah tapi kalau berdasarkan yang Ara bilang tadi, kita dikasih Tuhan itu tubuh untuk dijaga, dan sampai sekarang juga penelitian nunjukin kalau merokok itu tuh ya memberikan dampak yang negatif untuk kesehatan. And I think meskipun nggak ada ayat yang state secara spesifik atau secara frontal bilang kalau merokok itu nggak boleh, dari segi itu memberikan dampak negatif ke tubuh aja, itu udah merupakan alasan yang lebih dari cukup sih untuk kita menjauhi rokok gitu. Karena ya dibandingkan dari benefit yang didapat, misalnya kayak penerimaan sosial yang kayak gue bilang, kayak maskulinitas, IDN, mudaratnya atau dampak negatifnya ke tubuh itu ya lebih besar gitu. Iya, lebih besar, juga. Betul. Oh, sih. Gimana kalau menurut you? Kalau tentang gimana ke mungkin menurutku malah lebih ke pemahaman mereka terhadap Islam itu sendiri kah? Bagaimana pemahaman terhadap jadi kayak pemahaman terhadap merokok, dampak merokok terhadap tubuh mereka gitu kali ya. Jadi kayak meskipun ya ini mungkin secara budaya juga kalau banyak yang kalau malah dilarang gitu kali, atau mungkin kayak mereka tahu negatifnya, tapi kalau di situ mereka merasa nyaman dengan itu tetap dilakukan gitu. Iya benar sih. Jadi kayak mungkin apalagi kalau merokok itu sebenarnya juga ada zat yang bikin lo kecanduan gitu kan, nikotin teman-teman. Ya. Jadi memang cukup banyak faktor yang bermain gitu ya dalam masifnya jumlah perokok di Indonesia gitu ya. Tapi salah satunya budaya gitu ya. Sudah sangat mengakar, dan lo bisa dianggap gak sih kalau lo gak ikut ngerokoknya nggak sih? Kalau lo ngeliatnya gimana nih? Mungkin kayak gimana? Ini kan kita lagi di Kantek nih ya, boleh nggak disebut? Tapi kalau nggak boleh dikat aja ya. Kita lagi di Kantek kan. Itu tuh ada tulisan dilarang merokok gitu. Tapi kalau lo sendiri gimana nih lo sebagai mahasiswa teknik nih? Oh ya, jadi guys, kalau di Kantek itu sebenarnya benar-benar yang kalau di daerah Kantek, di daerah tempat kantinnya, daerah tempat makannya itu nggak boleh ngerokok gitu lah. Bahkan sampai disahin gitu. Kalau bagi yang perokok bisa maksimal denda dengan sampai DO gitulah maksimal ya. Jadi kayak bahkan seserik itulah. Nah, tapi masih banyak yang melakukan itu padahal di samping Kantek juga, di samping kantin itu ada tempat smoking area juga gitu. Kenapa mereka gak menggunakan area situ? Padahal kalau di tempat kantinnya kan malah banyak mahasiswa yang gak ngerokok, perempuan, atau mungkin kalau orang yang kena asma gitu. Jadi kayak dampaknya banyak lah. Jadi kayak ya banyak lah di situ negatifnya kalau orang-orang perokok juga tidak melihat etika juga gitu sih. Tapi lo pernah ngerasa ke pressure gitu gak sih kalau misalkan kayak lo lagi berada di sebuah lingkaran gitu ya, orang-orang yang ngerokok tapi lo gak ngerokok gitu, apakah lo merasa a certain pressure gitu? Kalau jujur kalau dari gue sih dari kecil udah nggak pernah diajarin atau disuruh diperintah buat buat nggak ngerokok gitu ya. Jadi kayak secara lingkungan juga didukung sih. Jadi teman-teman gue itu jarang nggak ada yang ngerokok gitu kali ya, teman-teman dekat. Jadi bisa dibilang secara lingkungan ini gue terpengaruh banget gitulah. Lingkungannya bisa dibilang alhamdulillah bagus gitu. Gitu sih. Nah, aku juga kepo sih sebenarnya kalau cewek juga ada keinginan atau mungkin seberapa banyak sih kayak cewek itu memandang terhadap rokok gitu sih, memandang terhadap wanita yang merokok gitu kali. I see. Sebenarnya kalau gue mungkin balik lagi ya, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat gitu ya. Gue pernah ngelakuin kayak pengmas gitu. Jadi kita tuh menyasarnya adalah ibu hamil dan ibu dengan balita gitu.
Dan di situ kita menemukan seorang ibu yang merokok gitu, baik ketika hamilnya dan ketika beliau punya anaknya gitu. Dan apa ya, bisa dibilang ibunya itu sangat terbuka terhadap kita, sangat kalau misalkan kita ajak ngobrol, kalau misalkan kita kasih sosialisasi tentang rokok, beliau menerima gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ketika kita kembali lagi untuk bertanya terkait kabar beliau setelah kita melaksanakan pekmas itu tuh beliau masih rokok gitu. Dan memang ya baik lagi ya, karena rokok tuh merupakan satu hal yang sangat adiktif gitu ya. Jadi memang ada baiknya kita tuh mencegah dari kecil gitu ya. Sebenarnya kan salah satu pintu utama seorang tuh mulai merokok terus kemudian mulai merokok jangka panjang dalam hidup itu adalah ketika remaja, teman-teman. Jadi kalau misalkan mayoritas perokok di Indonesia ini tuh mulai merokok tuh pas remaja gitu, entah itu SD, SMP ataupun SMA gitu. Aku lupa untuk range umur tepatnya, mungkin boleh yang editor ditampilkan gitu ya di layar. Nah, gitu. Tapi memang balik lagi ke yang ibu tadi gitu. Beliau memahami terkait dampak buruknya, tapi beliau ya karena sudah kecanduan tadi, yang bisa dilakukan adalah kita berusaha untuk memberitahu dengan baik-baik. Terus kalau misalkan setelah merokok apa yang harus dilakukan, mungkin merokoknya jauh dari anaknya, dari rumahnya, dan lain sebagainya gitu sih. Ya, kalau kita melihatnya itu sebuah kasus yang jarang gitu ya. Dan ibunya juga sebenarnya sudah paham terkait perannya, cuman memang agak sulit untuk melepaskan diri dari rokok itu gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih, kayak apa ya? Apakah terdapat suatu pandangan khusus gitu kayak terhadap perempuan yang merokok gitu? Kalau pandangan khusus, jujur nih, kalau yang sepenglihatan gue di lingkungan, biasanya ada stigma di antara masyarakat kalau ngelihat yang ngerokok itu cewek dan ngerokok itu cowok, kayak ada perbedaan pandangan gitu sih. Kalau yang ngerokok itu cowok, kebanyakan stigmanya atau pandangannya itu ya kayak yang gue bilang tadi, itu dianggap sebagai hal yang maco, hal yang maskulinitas, kayak juga sih maskulinitas. Sementara kalau cewek itu ada beberapa lingkungan yang emang belum welcome tentang cewek yang ngerokok gitu, apalagi ketika dia memakai atribut menunjukkan dia adalah seorang perempuan. Contohnya misalnya dia pakai rok nih, terus dia ngerokok. Dibandingkan sama cewek yang misalnya kelihatan tomboy, masyarakat tuh kayak lebih menerima cewek yang berpakaian tomboy terus merokok gitu loh, kayak gitu. Iya, dia kayak dia tomboy gitu, dia wajar lah ngerokok. Kalau misalnya dia kelihatan feminim terus ternyata dia ngerokok, nah kebanyakan masyarakat tuh bakalan ya bertanya-tanya kayak kenapa ya dia ngerokok, tuh kayak ih cewek kok ngerokok sih gitu. Meskipun sekarang udah banyak nih fenomena yang cewek juga ngerokok ya, apalagi dengan kemunculan vape. Iya sih, bener banget sih perokokan cewek. Cuman Indian stigma seperti itu masih ada, kayak perbedaan antara perokok cewek dan perokok cowok. Nah kalau dari lo sendiri gimana ya? Apakah lo juga ngelihat ada perbedaan itu? Kalau stigma cewek dan antara cewek dan cowok udah dijelasin juga, maksudnya setuju banget sih sama Aski kalau yang tadi. Gimana sih kalau kelihatan di masyarakat dari segi maconya atau maskulinitas gitu sih, jadi kayak itu udah menurutku faktor yang besar banget gitu. Dan udah itu aja sih, jadi kayak gue setuju banget yang di aspek itu. Mungkin kurang tahu juga kalau mungkin ada faktor yang secara kultural yang lain, tapi sebenarnya juga tadi juga penasaran kalau perempuan itu kenapa sih perempuan lebih, bisa dibilang lebih jarang yang merokok gitu sih. Jadi kayak kenapa sih perempuan lebih jarang merokok daripada cowok juga gitu. Aku mungkin juga lebih penasaran kayak gitu. Ya, jadi kalian gimana ya? Kalau menurut gue sih karena selain kita tuh memberikan pengaruh terhadap sosial di sekitar kita, tapi lingkungan sosial di sekitar kita, baik budaya, teman-temannya, itu juga berpengaruh terhadap kita gitu. Jadi kayak kita memberikan pengaruh, tapi kita juga terpengaruhi gitu. Jadi kayak kalau misalkan lingkungan lo sebagai cowok misalkan, terus lingkungan di sekitar lo cowok-cowok merokok gitu, lo akan mengambil itu sebagai lo berusaha untuk modeling perilaku itu gitu, kayak untuk merasa lebih diterima dengan lingkungan cowok di sekitar lo gitu. Jadi ya karena sekarang kondisinya di Indonesia dan mungkin ya di lingkungan sekitar kita tuh kondisinya seperti itu, kita harus berusaha secara sadar sih kalau menurut gue, secara sadar untuk mengetahui kalau misalkan rokok itu tuh, kalau misalkan gue ngerokok dampaknya apa sih gitu, jangan kayak ikut-ikutan doang gitu. Kalau misalkan lu ikut-ikutan doang kayak kan lu dapat apa sih, lu dapat teman, tapi ya dampak panjangnya ya juga lu juga harus cari tahu gitu sih menurut gue. Banget. Jadi harus merubah dari diri sendiri ya. Iya gitu sih, sama mungkin mulai dari ke teman lo dulu gitu sih. Gitu. Nah, mungkin nih berbicara tentang emotional release, kayak cara untuk mengeluarkan emosi yang lagi terpendam gitu ya. Mungkin tadi kayak kita lagi stres atau lagi apa gitu, lagi bad tugas, lagi UTS gitu. Aduh, kayaknya butuh suatu emotional release gitu. Kalau misalkan tadi kita ngebahas tentang rokok gitu ya sebagai suatu emotional release, aku mau bahas satu hal yang mungkin juga menarik untuk diangkat juga, yaitu menangis, teman-teman. Mungkin menangis menangis kalau misalkan teman-teman ngelihat ada orang nangis kayak aduh, mungkin ada perasaan kayak kasihan, perasaan lemah gitu, tapi
kalau misalkan dilihat dari perspektif orang yang nangisnya, menurut lo gimana sih, kayak apakah menurut kalian nangis itu dibutuhkan gitu? Misalkan kalian lagi sedih, kalian lagi merasa terpuruk gitu, apa yang kalian butuhkan gitu? Apakah menangis? Menurut gue sih nangis ya secara manusiawi ya. Dunia ini diciptakan adanya nama nangis gitu ya. Kenapa dengan adanya nama itu kayak mungkin malah gak dipakai gitu. Nah, bener sih, jadi kayak pasti nangis ini di dunia ini ada fungsinya gitu ada fungsinya gitu. Jadi gitulah. Nah tapi ya aku setuju banget sih kalau masnya ada momen di mana kita mungkin menangis lebih baik kayak gitu. Ada momen juga kalau menangis itu nggak baik dilakukan di momen tertentu gitu sih. Gitu, jadi kayak mungkin agak ngutip juga kalau dari mungkin dari kisah Nabi juga ya. Itu kalau ada momen ada kisah Nabi yang mana Nabi tersebut, jadi mungkin langsung aja kalau di sini ada antara Nabi Yakub sama ya dan Nabi Ibrahim gitu ya. Nah satunya itu Nabi Yakub itu ketika ketika anaknya Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dan kayak mungkin dibilang kalau meninggal gitu ya, dimakan serigala, di situ menangis kan ya, Nabi Yakub menangis gitu. Jadi wajar banget di sini Nabi Yakub itu setelah kehilangan anaknya, apalagi kayak mungkin anaknya di sini dibilang meninggal dengan kesakitan gitu mungkin ya. Jadi kayak benar-benar menangis sampai bahkan memutih gitu matanya. Jadi kayak mungkin buta gitu. Dan di sisi lain kalau Nabi Ibrahim itu menangis, Nabi Ibrahim itu sebaliknya, itu beliau tegar kan tegar, jadi kayak lebih sabar gitu. Jadi kayak di situ Nabi Ibrahim sadar kalau itu merupakan kayak mungkin perintah dari Allah gitu ya. Jadi kayak untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi di situ lebih tegar, lebih sabar gitu. Gitu. Jadi kayak ada momen kita nggak jadi ya bisa mungkin emang respons emosional setiap orang terhadap kondisi yang berbeda-beda, ya mungkin ada kebutuhannya untuk dikeluarkan secara berbeda gitu sih. Kalau misalkan melihat dari konteksnya Nabi Ibrahim tadi, mungkin emang kondisinya, situasinya tuh membutuhkan beliau untuk tegar gitu ya, kayak aduh ini benar disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail gitu. Jadi kayak oke, kita lakuin aja, kita harus ngelakuin sampai akhir dulu, sampai habis dulu gitu. Kalau misalkan Nabi Yakub di sisi lain, ya beliau ditinggalkan oleh anaknya gitu, yang sudah sangat beliau sayangi, beliau cintai juga. Dan ya beliau menangis, tapi bukan berarti menangis ini beliau pasrah gitu ya. Tapi dalam arti yang sama juga, gimana sabar itu bukan berarti pasrah gitu. Kayak banyak hal nih yang bisa kita lakukan ketika sabar. Kita bisa berikhtiar, kita bisa berdoa, terus kemudian kita bertawakal gitu. Bukan berarti kalau misalkan ya ada sesuatu yang salah gitu, terus kayak lu disuruh sabar aja, kayak bukan berarti lu nggak bisa, lu disuruh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Lu disuruh dengan segala kekuatan lo sebagai seorang manusia, ya, dan juga kelemahan lo sebagai seorang manusia untuk melakukan sebisa yang lo bisa gitu kan, gitu sih. Gimana nih kalau menurut lo terkait menangis? Kalau terkait menangis, jujur kayak konteks yang Yoga bilang tadi, it's unique konteks sih, membandingkan antara Nabi Yakub sama Nabi Ibrahim, gimana mereka merespon kayak kondisi mereka waktu itu. And this is interesting that kayak dengan perbandingan tadi kita ngebahas cowok dan cewek yang ngerokok, I think kalau ngebahas cewek dan cowok yang nangis juga ternyata ada perbedaan nih. Kayak ada, kalau saya lihat gue tuh ada riset yang nunjukin kalau cewek itu nangis berkali-kali lipat, kayak 7 kali lipat lebih banyak daripada cowok, kira-kira kayak segitu per tahun. Jadi ternyata cewek lebih banyak nangis daripada cowok perempuannya. Dan itu dipengaruhi juga oleh stigma masyarakat sih. Kayak sejak kecil nih cowok ada dibilang yang jangan nangis gitu. Kalau misalnya cewek ya udah wajar nangis karena cewek gitu. Kalau lo sendiri pernah nggak kayak menerima perkataan-perkataan itu sebagai cowok ya, dari sejak lahir sampai sekarang, kayak lu nggak boleh nangis karena lu cowok gitu? Benar sekali 100%. Jadi sama mama gue dibilang gini, pokoknya waktu ketika muka gue sedih gitu ya kali ya, atau mungkin muka gue capek, pokoknya dibilang cowok itu gak boleh nangis gitu katanya. Dan kayak terus ya pokoknya anak mama kuat kayak gitu, anak mama kuat, cowok gak boleh nangis gitu sih biasanya, yang paling aku ingat gitu. Biasanya selalu kayak hampir kalau mungkin kelihatan sedih gitu sih, kelihatan mungkin dapat kabar buruk gitu. Jadi itu sih dari keluarga gitu. Nah, this is interesting gitu loh, karena ini ada bukti kalau di keluarga itu cowok tuh ditekankan gak boleh nangis karena ya cowok kuat gitu, maskulinitas. Tapi kalau kita di kisah Nabi lagi kayak yang tadi, ya udah Nabi Yakub itu nangis sampai kedua matanya putih, kedua matanya buta. Dan Rasulullah juga pernah mengalami masa-masa kesedihan, bahkan ada tahun kesedihan ya. Karena ditinggal oleh istrinya Khadijah, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, yang sampai Allah yang menghibur dengan ada Ishak juga. Tapi highlightnya adalah di situ, ya udah Rasulullah pernah sesedih itu dan seterlihat itu sedihnya.
kalau dibilang mungkin emang sebenarnya ini not a context that yang bisa digeneralisir sih, karena ada juga Nabi Ibrahim yang waktu Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, terus juga waktu Allah perintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar di gunung. Nabi Ibrahim itu tipe yang tegar. Tapi Nabi Ibrahim juga diem waktu ditanya sama Siti Hajar, kenapa ditinggal di gunung gitu waktu Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar ke gurun Mekah yang waktu itu sangat besar, sangat tandus, sangat gak layak huni lah istilahnya. Tapi waktu ditanya, Nabi Ibrahim tuh cuman diem dan gak ada jawab apa-apa. Dan sebenarnya itu yang menunjukkan kalau in the end orang-orang tuh boleh memilih gitu loh untuk show emotion atau enggak, baik itu cewek ataupun cowok. Dan di sini kondisinya kayak dunia ini lebih ramah ketika cewek show emotion gitu, kayak ketika cewek nangis. Berarti kan dengan ya udah dalam pertama sendiri cewek banyak nangis dibandingkan cowok. Terus kalau yang cowok juga sampai sekarang masih ada ya itu ajaran kalau cowok nggak boleh nangis. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kisah-kisah Nabi yang emang Nabi itu kan jadi teladan kita ya. Ada juga Nabi yang menunjukkan emosinya gitu. Jadi ya, everyone has their own choice untuk show emotion gitu sih. Dan it's a good things kalau misalnya banyak orang yang aware dengan hal ini. Jadinya nggak ada emosi yang ke pressure atau juga nggak ada emosi yang ya terpendam atau gimana ya, kayak yang tadi konteksnya ada beberapa kondisi di mana orang menangis, tapi karena dunia tidak mengizinkan, lingkungan tuh kayak nggak support, jadi karena dia tidak menangis padahal dia butuh itu gitu. Kalau sendiri gimana kayak? Iya, melihat dari berbagai kisah Nabi tadi, gue makin apa ya lihat bahwa Nabi itu juga manusia. Nabi itu juga manusia, boy. Iya betul. Iya, kalau misalkan biasanya orang bilang kayak kita manusia bukan Nabi, boy, tapi manusia juga Nabi, guys. Jadi kayak kita bisa belajar tentang banyak hal mengenai kemanusiaan, tentang banyak hal mengenai mengeluarkan emosi dari nabi-nabi kita. Dan selain itu juga kita bisa belajar tentang kita tadi meneladani gimana respon mereka ketika sedih, ketika dalam kondisi-kondisi yang krisis gitu ya. Mereka tetap berdoa kepada Allah, tetap mengikhtiarkan sebisa mereka, tetap bertawakal, tapi juga mereka mengeluarkan emosi-emosi yang ya juga kita rasakan sebagai manusia karena kita sama-sama manusia gitu. Menarik gitu. Selain tentang menangis, selain tentang merokok tadi ya, mungkin terkait emotional release juga, gue mau bicarain tentang ini konteksnya di pertemanan nih guys gitu. Gimana? Mungkin kalau misalkan kita melihat gitu kayaknya lebih jarang cowok yang lebih nunjukin secara terbuka rasa sayang, rasa sedihnya, pokoknya segala perasaan dalam konteks pertemanan gitu loh. Mungkin kayak cowok tidak bercerita tapi gitu misalkan kayak ya banyak lah contohnya gitu. Tapi ya ini menarik juga untuk kita bahas kalau misalkan cewek misalkan lebih open kalau misalkan buat cerita, buat nangis, buat marah, buat ngambek gitu. Oke. Nah kalau misalkan cowok nih mungkin banyak yang kita lihat kayak lebih dipendam, mungkin lebih diam gitu. Tapi gimana sih, apakah anggapan-anggapan tersebut benar? Apakah beneran eksis di lingkungan pertemanan kalian, dan menurut kalian itu gimana gitu? Mungkin mulai dari Aski. This is interesting juga sih, dan ini lebih interest lagi karena guys kita tuh tinggal satu asrama. Ya, for context kita tinggal satu asrama guys. Asrama cewek dan asrama cowok. Asrama cewek dan asrama cowok. Satria dan juga Tiara. Dan yang gue lihat nih ada perbedaan antara perlakuan juga Tiara ketika menunjukkan emosi, ketika menunjukkan kasih sayang. Dan ini sebenarnya juga gue lihat di lingkungan pertemanan yang lain, sehingga cuma di lingkungan asrama kita aja. Cuman karena kita tinggal bareng, jadi itu sangat-sangat kelihatan. Kelihatan diversnya. Kayak betul. Kayak misalnya nih, kalau di Tiara sendiri di asrama cewek, kita tuh fine-fine aja kalau kita jalan bareng terus gandengan tangan terus kita pelukan gitu. Tapi kalau saat deket jujur gue nggak pernah melihat hal itu. Imagine kalian gitu. mau jalan bareng pelukan, pegangan tangan. Ya, ini kalau misalnya pelukan, gue pernah lihat kayak kontes-kontes tertentu misalnya di Farewell atau gitu kayak, tapi itu bisa dihitung jadi guys kayak. Ya itu adalah hal yang mungkin formalitas sih malah kalau. No. Bagaimana saat yang lihat ini? Jadi itu adalah hal yang terlihat banget sih di lingkungan pertemanan kita gitu. Kalau dari lo gimana ya? Apakah lo confirm hal yang Nggak, tadi waktu gue ngomong formalitas gak juga ya. Minimal ada sih, aku setuju kalau malah setuju kalau di cowok itu emang bener sih kayak gitu, kayak mungkin cara mengeluarkan emosi atau tadi kayak menunjukkan kasih sayang gitu, kayak nggak harus yang kayak gitu sih mungkin. Jadi kayak beda mungkin gitu sih. Jadi kayak tapi kalau berdasarkan gimana mungkin kalau setuju banget kalau yang cowok malah emang jarang buat menyampaikannya dengan menangis gitu sih, atau mungkin menyampaikan dengan pelukan gitu. Jadi kayak menurut gue kalau di asrama putra gue itu malah pertama sih, jadi kayak
kita emang kalau dari apa ya, kalau mungkin ada orang bercerita gitu kali, itu menyampaikan kalau kita perhatian ke mereka itu dengan pertama mungkin mendengarkan dulu kali ya. Di situ mungkin nggak terlalu reaksi lebih dulu dengan apa ya, dengan mendengarkan seksama gitu, dengan mendengarkan dan juga diam gitu. Dan apa ya, tapi juga kalau mungkin dari segi menunjukkan kasih sayang itu kita lebih kecenderung ke gimana apa yang solusi yang bisa kita kasih. Jadi pertama jadi pertama mungkin lebih mendukung dengan adanya support system gitu. Jadi kayak support system nggak cuma dari segi omongan aja. Jadi kayak pertama mungkin secara fisik ya. Jadi kayak di situ kita mungkin ada kontak fisik dengan pelukan tadi juga bisa, tapi kayak nggak yang selalu gitu. Pelukan atau mungkin ada dorongan gitu dengan kayak agak ngerangkul gitu namanya biasanya, ngerangkul gitu. Bisa juga gitulah. Jadi kayak bentuknya mungkin support system juga, nanya kabar gitu sih. Habis itu kayak kita juga fokus pada ke solusinya gitu kalau cowok kali ya. Jadi kayak habis tahu masalahnya, cerita, solusi gitu. Bukan yang kayak ya mungkin secara emosional kayak jarang gitu kegiatan. Gitu sih kalau cowok. Kalau cewek gimana kalau dia soalnya? Gimana Raka? Jadi kalau misalkan di Tiara, biasanya nama tuh Tiara, jadi kayak Satria dan Tiara gitu. Kalau misalkan di Tiara sendiri, biasanya tuh kalau misalkan apa ya, setiap orang tuh punya preferensi masing-masing gitu untuk emotional output gitu. Jadi kayak ada yang outright dia tuh bilang boundariesnya dia gitu, kayak kalau misalkan gue lagi capek, gue lagi sedih, kalian terus ngapain sih gitu. Kalian, dia benar bilang gitu, kalian udah diam aja sampai gue balik lagi gitu. Ada yang kayak kalau misalkan dia capek dia nangis, ada yang kalau misalkan capek gue butuh waktu sendiri dulu gitu, kayak beneran bilang gitu. Jadi dan alhamdulillahnya kalau misalkan di Tiara itu mungkin karena kita sudah lebih menerima gitu ya, kita udah paham gitu. Kalau misalkan dia pun nggak bilang secara verbal, kita bisa melihat dari perilaku dia gitu, perilaku dan sikap dia gitu. Kita jadi paham, oh dia tuh polanya kayak gini kalau misalkan lagi senang, lagi marah, lagi sedih gitu. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa untuk menerima hal itu, dan mungkin kita juga lebih open mind terhadap perbedaan emotional output gitu sih. Jadi kita itu berusaha untuk apa ya, kalau misalkan si A nangis, oh berarti kita respon kayak gini. Kalau misalkan si B lagi capek, berarti kayak gini gitu sih. Kalau menurut gue, jadi kayak ya tadi si Aski bilang, kayak kita punya choice untuk menunjukkan perasaan yang lagi kita alami di dalam hati gitu. Sih. Beda-beda ya berarti tiap cewek gitu. Iya sih, menurut gue nggak bisa digeneralisir. Cuman emang tadi sih kayak gue melihatnya lebih variasi dan ragam outputnya tuh mungkin lebih apa ya, lebih banyak, dan mungkin lebih banyak cerita juga gitu sih kalau gue ngeliatnya. Kayak kalau misalkan ada suatu masalah, jadi kita berusaha untuk menyelesaikan ini gitu bareng-bareng, entah itu didiskusikan, entah itu diceritakan gitu sih. Kalau gimana nih Ki, bener nggak menurut lo? Menurut gue bener banget sih. Kayak kalau di Tiara itu alhamdulillahnya kita udah punya apa ya, merasa kalau kita punya kebebasan untuk ya mau menunjukkan perasaan itu kayak gimana sih, dan menyatakan boundaries kita tuh kayak gimana. Dan emang udah ada beberapa orang yang secara jelas kayak bilang kalau gue lagi capek, gue nggak bisa diganggu. Ada juga yang kayak dia nggak bilang, tapi yaudah dia nangis aja gitu, dan kita udah tahu kalau oh dia tuh capek. Dan ini sebenarnya di sistem asmara kita juga pas awal kita kenal juga ada namanya deep intro gitu kan, dan itu sangat-sangat membantu untuk mengetahui tipe-tipe orang gitu sih. Nah pas di deep intro itu juga ya, kalau misalnya kita kenal terus kita cerita tentang masa lalu kita, there's some part of masa lalu kita yang mungkin ya sedih gitu atau mungkin mengharukan. Dan waktu misalnya ada salah satu teman kita di asrama yang menceritakan itu waktu di intro, waktu dia nangis di depan, kita itu punya kecenderungan untuk oh jadi kita peluk gitu loh, atau kayak kita beneran melakukan physical touch yang membuat dia merasa better gitu. Dan itu adalah untuk kita show emotion. Jadi ya ada kebebasan itu sih untuk show emotionnya kalau misalnya di Tiara. Nah, gue penasaran nih kalau di Kesatria, apakah ada kebebasan itu juga? Karena tadi ya kalau misalnya ada orang cerita, mungkin kalian dengerin, kalian kasih support. Tapi gimana sih kayak kecenderungan orang-orangnya? Apakah kalian juga punya kayak freedom of showing emotion, atau ada kayak apa sih kayak general gitu, kalian bakalan gimana gitu? Yang pasti sih, jujur kalau di Asrama Putra itu menangis ada, tapi sendiri gitu. Nggak apa ya, sejauh ini yang aku tahu itu nggak ada yang menangis secara publik gitu kali. Nggak ada yang menangis yang diketahui orang lain secara langsung, secara mulai gitu. Jadi kayak bisa dibilang secara tidak langsung kalau mungkin ada perbedaannya mungkin ya, kalau dari cewek yang mungkin menunjukkan secara emosionalitas itu bisa lebih bebas gitu. Kalau yang cowok malah lebih tertutup gitu kali ya. Jadi kayak tadi mungkin dari menangis lebih tertutup sendiri gitu ya. Kalau juga kalau mungkin dari
cerita masalah juga. Mhm. Kalau cerita masalah itu kalau di cowok lebih cenderung kalau ngurusin masalahnya sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi kayak mereka tahu ada masalah tapi kayak nggak yang harus segera buat disampaikan, Berkata gitu ya. nggak harus Paling yang coba selesaiin sendiri dulu gitu ya. gitu sih bener. Jadi kayak ketika ya mungkin masalahnya terlalu besar bagi mereka. Jadi kayak di situ mungkin juga masih nggak apa ya, nggak langsung juga buat diceritain, nggak langsung juga buat disampaikan dalam bentuk menangis atau lain-lain gitu. Jadi kayak biasanya disampaikan malah bisa dengan hal yang buruk mungkin. Gimana tuh contoh buruknya? Ya mungkin sebenarnya nggak bisa secara umum, tapi kayak Iya, paham. sih mungkin dengan orang yang capek, tapi nggak tahu sih mungkin di cewek juga gimana, tapi yang di cowok mungkin kalau di waktu yang capek mereka kadang mungkin lebih sensitif ya, kayak mungkin kayak agak kesal, muka yang kesal itu nggak mau diganggu kayak gitu. Itu yang mungkin lebih toleransi lah. Yang kedua itu bahkan bisa sorry tapi kayak kata-kata kasar keluar gitu. Jadi kayak ya itu mungkin gimana cara mereka mengeluarkan emosi gitu kali ya. Ya jadi memang kalau misalkan melihat pengalaman-pengalaman kita nih, nggak tahu nih mungkin teman-teman yang di rumah juga punya pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin serupa atau mungkin bahkan berlawanan dengan kita gitu, boleh disampaikan gitu, karena mungkin pengalaman kita tadi karena konteksnya di kita, di lingkungan kita nggak bisa digeneralisasi gitu ya. Tapi satu hal yang menurut aku tangkap dari pembicaraan kita tadi adalah bahwa kita tuh idealnya punya pilihan, punya opsi untuk mengekspresikan emosi kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita punya suatu masalah, kita sedang merasakan suatu hal, kita punya kebebasan untuk mengekspresikan dengan suatu cara gitu. Dan alangkah idealnya ketika kita bisa membangun lingkungan yang seperti itu, kita juga bisa berada di lingkungan yang seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan konteksnya terdekat mungkin keluarga gitu ya kali ya. Gitu mungkin keluarga yang sekarang ataupun keluarga di masa depan nanti gitu ya. Alangkah baiknya kita bisa lebih terbuka, kita bisa lebih lebih menyampaikan output emosional kita dengan cara yang lebih baik dan tidak agresif gitu ya. Lebih membangun gitu kali ya, lebih membangun kebersamaan juga. Karena tadi ya menunjukkan emosi juga merupakan salah satu cara biar membangun kedekatan gitu. Karena kita lebih vulnerable di depan mereka, kita meruntuhkan dinding-dinding di depan mereka gitu. Kita merasa membangun sebuah ruang untuk kedekatan gitu sih. Jadi ya tadi harapannya di masa depan setiap manusia di muka bumi ini kita punya kesempatan untuk mengekspresikan emosi kita dengan caranya masing-masing gitu ya. Karena itu juga sehat teman-teman. Karena iya itu juga membantu untuk ya kita bisa lebih sehat baik secara mental maupun fisik juga nih gitu. Betul. Begitu nih. Nah, dari tiga subtopik kita tadi nih, mungkin ada hal lain yang kiranya mau teman-teman sampaikan. Sebentar lagi mau penutup nih guys, tapi oke, maaf ya. Oke, aku yang tadi barusan. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Gimana Ara? Oke, jadi dari tiga subtopik yang udah kita bahas tadi nih teman-teman, mungkin ada insight-insight menarik yang pengen kalian rangkum sebagai satu kalimat one-liner untuk kesimpulan mungkin, closing statement mungkin dari Yoga dulu boleh. Oke, mungkin tadi aku agak banyak mention tentang dari awal itu gimana aku dididik mungkin dari kecil, kayak mungkin pengaruhnya juga dari keluarga, dari teman, dari lingkungan gitu. Jadi kayak mau bilang aja kalau pengaruh lingkungan itu menunjukkan bagaimana kita berperilaku gitu kali ya. Jadi kayak ketika kita berada di lingkungan yang baik, itu dari kita bisa terbentuk juga untuk kebiasaan yang baik. Kalau apabila di lingkungan yang mungkin buruk, kita juga bisa jadi memiliki perilaku yang negatif juga gitu. Jadi mari bangun lingkungan yang baik itu ya teman-teman. Mari bangun lingkungan yang baik. Iya. Ini kalau dari Aski nih Ki. Kalau dari gue merasa everyone has their own choice untuk showing their emotion sih. Kayak kalau dari pesan kita tadi kita ngebahas kalau sampai saat ini ada perbedaan stigma dan penilaian antara cewek dan cowok di masyarakat, dari konteks merokok, dari konteks menangis, bahkan dari konteks pertemanan. Dan kalau misalnya kita lihat nih, kenapa stigma ini muncul ya karena udah tertanam di masyarakat itu kan. Kalaupun kita lihat ke kayak seharusnya gimana sih, mungkin kita bisa lihat ke zamannya Nabi mungkin ya, karena ya Nabi ada sebagai teladan kita dan Nabi juga manusia. Jadi kalau dari Nabi tadi, bahkan Nabi pun yang laki-laki punya berbagai variasi dalam menentukan emosi, dan bahkan Rasulullah juga punya tahun kesedihan yang menunjukkan bahwa ya beliau emang merasakan emosi. Jadi it's okay untuk cowok especially untuk menyatakan emosinya gitu. Dan kayak gue bersyukur dan it's a good thing kalau di lingkungan pertemanan sama Tiara itu kita aware dengan kalau semua orang punya their choice untuk menunjukkan emosinya. Karena ada juga sih penelitian yang bilang kalau jumlah kata yang dikeluarkan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki gitu. Terus tadi juga kalau misalnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi in the end of the day mungkin akan ada beberapa orang yang
cewek yang introvert gitu, jadi dia nggak secerewet itu, atau mungkin ada cowok yang extrovert, jadi dia nggak sediam itu, dia butuh mengekspresikan emosinya, dia butuh untuk being loud gitu. Jadi ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih, dan bener yang dari percakapan juga kalau mari kita bangun lingkungan yang menerima perbedaan dan freedom itu, freedom untuk menyatakan emosi. Oke, Masya Allah. Ara gimana nih, Ra? Oke, kalau dari gue sangat bersyukur gitu ya, pertama-tama bisa berada di lingkungan ini, baik dari keluarga, pertemanan, karena ya berada di percakapan ini juga gue sangat bersyukur gitu, karena kita bisa lebih open untuk membicarakan hal-hal yang mungkin gak banyak gitu dibicarakan di masyarakat. Dan semoga kedepannya kita bisa mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita untuk membangun ruang-ruang aman dan ruang-ruang yang lebih terbuka terhadap satu sama lain gitu, terhadap emotional expression, dan sama-sama bisa lebih sehat secara mental dan fisik gitu. Kalau menurut aku sih. Amin. Oke, nah nggak terasa nih udah hampir setengah jam atau lebih ya kita ngobrol nih di sini, Yoki. Jadi kita sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal kepada teman-teman yang di rumah. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin sampai jumpa di podcast Setara yang selanjutnya. Dadah.